Zainal Arifin Mokhtar. Weh. Selamat malam Mas. Kok bisa panggilannya Uceng tuh gimana? Itu aku dari dulu pengen tanya tuh. Itu udah banyak banget saya ditanya hal yang sama. Jadi karena nggak ada hubungannya sama nama sama sekali kayaknya. Atau sebenarnya ada. Oh, ada ya? Jadi ayah saya itu kan namanya Mokhtar Hussein. Oke. Ayah saya itu ketua Majelis Ulama dulu di Sulawesi Selatan. Siap. Sering berceramah dari kampung ke kampung, mana-mana gitu. Dan kebanyakan memang saya yang temeni. Oke. Jadi dari kecil karena saya anak bungsu, saya temeni kemana. Bahkan ketika saya sudah bisa bawa mobil, saya supirin juga ayah saya kemana-mana. Ya. Itu akhirnya saya dipanggil Hussein Junior, Uceng Junior gitu. Oh, Uceng itu adalah Hussein. cara mengucapkan yang Ya, kayak bahasa panggilan gaulnya lah. Oke, dari Husain itu gitu. Jadi dari nama ayah saya. Jadi aslinya nama kakek saya itu Hussein kan sebenarnya. Ada di nama ayah. Lalu dipakai di nama saya, Uceng, sejak SMP, SMA. Oke. Nah, jadi begitu kuliah, karena ketemu beberapa orang Yang teman mengenal. SMA yang kenal ya, panggilannya Uceng juga. Akhirnya sampai sekarang Oke. Bahkan di TV pun di segala macam memang. semua nama kemana-mana. Pak Presiden juga pernah panggil Uceng. Iya. Saya ini dulu tuh pernah dikenalin waktu di Australia, kamu kenal nggak Zainal Arifin Mokhtar tuh terkenal tuh. Aku agak lama mikir tuh. Saya bilang, enggak gitu. Karena enggak Siapa yang nanya? Kan dulu waktu di Australia kan banyak orang-orang yang nonton TV rupanya. Terus lihatlah dia dosen UGM gitu kan, katanya. Karena yang aku tahu adalah Uceng itu tadi. Begitu dibilang Zainal Arifin Mokhtar, it doesn't ring a bell kayaknya gitu kan. Gitu. Akhirnya, oh ya, oke kali itu tahu. Jadi artinya memang lebih terkenal nama itu dibandingkan. Iya nggak sih? Bisa jadi brand kayaknya itu ya. Aduh, Mas Uceng, terima kasih loh nih sudah datang. Sama-sama Mas. Ingat nggak dulu banget? Saya manggil Mas atau beli aja? Mas boleh beli. Mas, oke. Ya. Kan kalau guyonan tuh gini, Mas di Jawa, beli di Bali gitu. Ya. Oke. Mas aja lah kalau gitu. Iya. Makanya kita sudah jadi orang Jawa nih sama-sama kan, sama-sama dipanggil Mas. Gitu. Iya, betul. Jadi ingat nggak dulu banget tuh aku pernah WA dulu lah sebelum pengen bikin podcast yang serius gini, aku udah nanya kan, boleh nggak nanti suatu hari gitu kan. Terus bilang 2019 akhir kalau nggak salah. Kayaknya gitu. Iya, baru belum rame-rame banget orang bikin podcast gitu. Kita udah ngobrol gitu. Cuman ini terima kasih sudah akhirnya. Berarti 2 tahun kemudian baru terwujud ya. Ya Allah, benar-benar. Iya, ingat 2019 akhir. Iya, betul. Kayaknya kan? kalau nggak salah betul, pernah ngobrol. Kalau Mas Uceng ini kan mungkin orang kalau aku ya ngelihat pertama kali banget itu moncernya itu di debat capres terus 2014. Cerita dikit Mas, itu bisa pastilah tidak tiba-tiba, tapi menurut kita kan tiba-tiba bisa jadi moderator debat capres, itu pasti udah banyak nanyain tapi pengen tahu lagi nih. Kalau ceritanya KPU, ya, itu kan ada 6 nama yang diajukan oleh KPU. Siap. Kepada Pak Jokowi dengan Pak Prabowo atau timnya lah. Ya, timnya. Ada, saya ingat saya, ada Saldi Isra, ada Imam Prasojo, ada Siti Zuhro, Profesor Siti Zuhro, LIPI. Ya. Ada 5 nama atau 6 nama seingat saya cerita mereka ya. Lalu masing-masing paslon itu itu memilih 2 yang mereka yang mereka lebih preferred gitu ya, yang mereka lebih pilih gitu. Yang ada itu saya dan saya lupa, kalau nggak salah saya dengan Mas Imam atau siapa gitu yang lebih dipilih oleh mereka. Tapi akhirnya mereka bertemu dan kemudian milih saya katanya. Dan saya diberitahu 1 minggu sebelumnya. Gimana tuh perasaan? Saya dikarantina selama 3 hari belakangan sebelum acara itu. Yang ngelatih buat ngomong buka tutup itu Mbak Tina Talisa. Jadi bareng saya sama Tina Talisa latihan beberapa kali untuk buka tutup ya, untuk kapan motong apa segala. Selebihnya partai-partai banyak yang nelfon. Oh gitu. Oh, artinya pesanan-pesanan mungkin. Minta bocoran.
Saya nggak usah cerita lah. Okay. Saya nggak usah cerita nama ya. Okay. Tapi ada beberapa partai tuh nelfon. Katanya jadi ini ya. Terus gimana tuh? Apa kabar gitu? Whatever gitu kira-kira gitu. Seru. Oke. Karena persiapannya kayak ketegangannya itu kan tinggi banget karena itu pertama kali head to head kan, satu lawan satu gitu. Betul, dan ketegangannya itu tinggi banget. Jadi saya ingat rapat di KPU itu tim pasangan calon dua-duanya ada. Itu kayak apa ya? Kayak tensinya tinggi banget tuh. Jadi kayak suasananya udah kayak mencekam banget. Jadi misalnya jangan dong jadi moderator itu pokoknya nggak boleh nanyain substantif, nggak boleh. Nggak boleh, pokoknya diatur betul. Nggak boleh menyela. Sorry, itu diatur oleh KPU-nya atau suara permintaan kan? Kan KPU itu memfasilitasi paslon untuk mengadakan yang namanya debat calon kan, debat kandidat. Mereka panjang banget tadi. Nggak boleh nyela, nggak boleh ini. Bahkan gestur tangan itu nggak boleh. Gestur tangan itu nggak boleh begini. Oh gitu ya. Karena seakan-akan kode 1 kan. Nggak boleh begini karena seakan-akan 2 tuh nggak boleh. Gestur tangan itu diatur, Mas. Oh my god. Wah, itu betul harus netral segala macam gitu ya. Berlipat di kepala saya ya, gimana caranya. Gila, bebannya tinggi sekali tuh aku bayangin ya. Oh ya lumayan lah. Kan the youngest kan, saya paling muda waktu itu kan. Waktu itu usia 2014 36 lah. Oh my god. 36. Masih kinyis-kinyis. Iya. Jadi pokoknya tinggi banget dan tidak bahkan kata-kata. Ya. Tidak boleh menyebut kata 1 dan 2. Iya loh. Harus ganti A dan B atau harus diganti dengan pertama. Oh, selanjutnya atau dan selanjutnya. Oh my god. Nggak boleh nyebut kata 1, 2 karena itu seakan-akan memihak ke atau. Iya. Itu seru banget. Jadi aku bayangin tuh ya. Belum lagi substansinya kan. Aturan mainnya udah kayak memenuhi kepala. Substansinya itu KPU bikin saya diskusi dengan banyak ahli, ada banyak pakar, ada Saldi Israya, ada Ramlan Surbakti, ada Mas Imam Prasojo, ada Mbak Siti Zuhro, ada banyak tuh, ada Mas Topo Santoso, dekan Fakultas Hukum UI, ngobrol di fasilitasi diskusi, tapi seluruh pertanyaan itu diserahkan kepada saya. Oh sih. Jadi saya yang ngedraft pertanyaannya gitu sendiri. Ya? Jadi saya 3 hari itu mencoba ngedraft pertanyaannya berdasarkan pembicaraan diskusi dan masukan diskusi orang. Oh, jadi tidak dikasih list pertanyaan yang kalian harus. Oh, gitu ya. Pertanyaannya saya yang buat. Justru sebenarnya itu bagus somehow ya. Ya, satu titik ya. Tapi bebannya betul-betul tinggi. Bebannya tinggi. Nah, saya diskusikan, seingat saya yang tahu pertanyaan itu cuma 2 orang. Iya, karena nggak boleh juga kemana nanti bocor. Nggak boleh kemana-mana kan, nggak boleh bocor kan. Iya. Jadi kalau memang dulu kan isunya sempat dikatakan bocor kan. Kalau memang ada kebocoran, ya curigailah 2 orang itu. Jadi sekarang saya ngobrolin ke mereka. Ini konteks pertanyaannya kira-kira begini. Menurut Anda setuju nggak? Iya. Dia tinggal, ini kayaknya dikasih konteks tambahan konteks ini mas. Ini gitu. Saya bicarain sama Pak Ramlan Surbakti dan Saldi Isra. Wow. Tapi yakin komputernya nggak dibajak waktu itu? Nah, walau alam kalau itu. Saya soalnya nggak ahli kan kalau soal teknologi kan, agak butek itu. Oh, jadi seseru itu ya. Nah, oke. Nah, dan itu lebih seru lagi kalau saya cerita di hari hanya. Ya, saya nontonnya, tapi maksudnya di balik itu tentu lebih seru banget. Jadi bisa dibayangin, kita tidak pernah coba panggung. Siap. Oh gitu. Oh, nggak ada gladi gitu ya? Nggak ada. Coba panggung itu langsung di hari H, jam 4, jam 5 sore, jam 3 sore. Tetapi panggung belum dibongkar, karena waktu itu kan di salah satu stasiun TV ya. Dan stasiun TV itu kalau nggak salah SCTV deh, seingat saya dulu menjadi penyelenggaranya. Dan SCTV baru pakai panggung itu untuk SCTV Got Talent, acaranya dia. Sehingga masih berantakan, masih dibongkar. Jadi saya cuma diatur bagaimana jalan ke situ. Sangat singkat. Plus langsung jam 5:30 baru berapa menit itu udah mulai kan datang tamu. Saya udah disuruh ganti baju, langsung ganti baju, siap gitu. Suasananya kayak penonton bola, Mas. Karena kan yang berlawanan itu gitu ya. Penonton itu saya ceritain di sini aja. Siap. Jadi misalnya waktu
Pak Jokowi nanya soal pelanggaran HAM di masa lalu. Yes. Kan dia komentar soal pelanggaran HAM di masa lalu. Oke. Itu kubu Prabowo berdiri tuh, teriak, wah, nunjuk-nunjuk itu. Suasana ruangan itu, dan saya harus tenangkan kan. Karena tapi itu nggak di-shoot ya itu ya, karena enggak, karena di yang diatur itu mic yang menyala itu hanya mic saya dan mic pasangan calon. Oh, jadi floor tidak akan ada suara, itu akan sangat minim. Sehingga orang di rumah nggak tahu Nggak kejadian tahu. itu, suasananya. Tapi suasananya Merasakan sekali. saya kan, bisa sebutkan politisi siapa yang teriak, tunjuk-tunjuk, kurang ajar gitu. Ya. Di ruangan itu. Dan saya satu-satunya moderator yang menghadap ke penonton. Oh iya, karena saya ingat waktu itu akhirnya diubah. Karena yang kedua semuanya dibalik. Karena salah satu saya bilang, itu ngaruh banget. Wah, kayak grogi Karena banget gitu semuanya jadinya. saling tunjuk kan, apalagi waktu dibalik lagi komentarnya apa itu, tunjuk balik apa lu gitu antara pendukung. Dan saya tahu politisinya siapa, saya bisa sebut namanya itu yang teriak-teriak. Sekarang udah pindah semua tuh. Sekarang udah pindah semua jadi pendukungnya Jokowi gitu. Walaupun dulu teriakin Pak Jokowi gitu. Gila ya. Saya kasih bocoran nggak? Ini saya pengen podcastnya masih agak lama. Oh iya. Pada tutup. Oh, jadi seperti itu suasana yang kita nggak tahu dari rumah itu. Nggak ada yang tahu. Artinya begini, kadang-kadang kan penonton tuh merasa kok rasanya ini kayaknya Kaku. bebannya tinggi banget ya kepada Mas Uceng ini. Karena memang kita nggak rasakan itu di rumah nggak gitu ya. didengarin. Oh gitu. Dan saya berkali-kali diteriakin sama floor kan, sama direct floornya kan, direkturnya di. Oke. Tolong dong tenangin Mas, karena suasananya tuh kencang, teriak. Makanya berkali-kali saya ulangi kan, tolong tenangin gitu. Ya. Oh, ada suara di sini ya? Karena saya pakai earpiece kan. Oh my god. Oke Mas, itu epic banget lah, maksudnya itu kan. Tapi bagi Mas Uceng itu ada pengalaman yang ini banget kan, penting banget ya kalau saya lihat ya dalam salah hidup satu gitu. yang menarik menurut saya. Menarik, Ada juga sih yang menarik lainnya, pernah jadi ahli di pengadilan. Ya, Itu berlawanan dengan seorang pejabat yang sangat powerful gitu, diteriakin. Bahkan ada teriakin juga kalau di pengadilan. oh iya. Oh wow. Saya nggak usah cerita case-nya lah. Oh iya, Jadi, ada pejabat yang agak powerful gitu, jadi ahli. Nah, berarti Mas Uceng bersaksi melawan atau memberatkan? melawan. Wow. Bahkan sempat disinggung mau pakai baju anti peluru nggak Mas? Just in case tiba-tiba. Banyak deh pengalaman menarik. Gitu ya. Mas, aku pengen ngulik yang itu nanti itu karena sangat seru. Kita ke belakang dikit. Kok bisa ya nama Mas Uceng itu muncul sebagai calon moderator? Itu kan berarti kan tidak tiba-tiba. Menurut Mas Uceng sendiri, apa track sebelumnya yang mengarahkan ke situ? Dosen kan banyak dosen di dunia ini. Nggak tahu, tapi artinya aktif sebelumnya di mana atau berperan kan apa? Saya pulang dari Amerika, beasiswa Fulbright dulu itu, yang di Chicago. Sorry, di mana universitinya? Northwestern University, oke. Iya. Dengan Fulbright ya? Fulbright. Fulbright itu yang setahu saya itu hanya untuk yang fully bright katanya. Dan memang kelihatannya sih iya. Enggak juga. Mungkin kalau saya mungkin half bright dan half duanya gitu. Balik dari situ 2006 saya gabung ke Pusat Kajian Anti Korupsi. Ya, bukan. Mulai ke stasiun-stasiun TV buat diskusi, jadi narsum itu kira-kira 2007 lah. Oh gitu ya? 2007. Right. Mulai ke sana kemari langganan gitu kan. Artinya kan 2008 Denny Indrayana, betul, ketua Pukatnya kan lompat ke istana kan. Karena memang ditarik oleh Pak Presiden kan. Nah, saya pegang Pukat semenjak 2008 itu. Artinya memang menjadi frontliner lah ya, jadi corong utama kelihatannya Pukat, begitu kan gitu ya, sehingga kemudian mendapat banyak kesempatan gitu. Iya. Oh, jadi itu yang salah satu yang kemudian mungkin ya, kalau saya sih kira iya ya. Bisa jadi. Membuat artinya nama Mas Uceng dikenal lebih dikenal. Macam gitu. Bisa jadi. Alright. Kalau ini kan sekali dosen hukum apapun kan banyak gitu ya. Saya dosen itu kan 2005. Setelah pulang ya dari. Sorry. Jadi gini. Saya tamat sarjana. Ya. Jenengan sarjana duluan pasti kan? Oh, sebagai senior pasti dan kelihatan lebih pintar gitu.
Saya kuliahnya 6 tahun soalnya. Aku 2001, ya artinya aku kuliahnya itu 4,5 lah, 4,5 hampir 5 lah kira-kira. Saya 2003. Berarti yang jenengan angkatan 97 kan? Berarti 6 tahun ya. Ya kan? Maksudnya itu benar-benar matang ilmunya. Oke, berarti kita ke situ berarti lulus 2003. Terus habis itu kemana? Saya kerja, saya ngelamar ke Mahkamah Konstitusi waktu itu. Mahkamah Konstitusi baru berdiri lah. Siap. Kan 2003 Agustus Mahkamah Konstitusi baru berdiri kan? Betul. Saya masuk ke situ dan sejak artinya melamar sebagai apa ya? Pegawai. Pegawai ya? Iya, pegawai. Sorry, kalau MK itu pegawai negeri bukan ya? Itu karena awal ya kan MK baru awal banget kan, jadi itu benar-benar pengadaan pegawai negeri kan belum ada kan, belum dia butuh cepat dan saya masuk di situ. Jadi ngelamar, dijadiin staff ya awalnya, akhirnya menjadi staf peneliti di Pusat Penelitian Pengkajian Mahkamah Konstitusi. Nah, di situ pertama kali ketemu Pak Ketua MK, Pak Jimli. Iya. Gimana ceritanya? Artinya kan staf banyak kan? Seingat saya pernah nulis. Saya lupa medianya ya, tapi nggak usah saya sebut medianya. Saya pernah nulis di sebuah media. Itu kelihatannya dibaca oleh Pak Jimli. Oh, dengan status waktu itu udah menyebut sebagai staf MK di Mahkamah Konstitusi kan? Pak Jimli nanya ke orang MK, ini anak ini yang mana nih yang nulis ini? Dan saya dipanggil lah ke ruangannya dia. Dia ajak ngobrol gitu. Terus tugas saya pertama dia kasih gini. Oh, jadi artinya beliau tertarik gitu ya. Tapi kemudian mungkin saya mengasumsikannya begitu. Iya. Dia bilang, tulisin dong, coba tulis kata pengantar. Saya ingat tulisan pertama itu kata pengantar untuk buku konvensinya Akbar Tanjung. Karena Partai Golkar bikin konvensi waktu itu kan. Beliau sebagai ketua MK diminta untuk ngasih kata pengantar. Dia bilang coba bikinkan formatnya. Ya, saya nulis lah. Saya nulis, saya serahkan ke dia baca, ya dia ubah-ubah lah ya, dia tambahkan. Tapi kemudian dia bilang, saya oke deh. Udahlah kau pindah aja ke bantuin saya gitu. Oh, dari staff tadi terus kemudian menjadi, ya tetap staff sih, tapi maksudnya kemudian di melekatnya gitu. Melekatnya lebih bantuin Pak Ketua MK. Itu berarti apa tugasnya sejak saat itu? Ya, kebanyakan adalah berkaitan dengan Pusat Penelitian Pengkajian itu tetap melakukan penelitian ya. Ada beberapa riset yang kita lakukan untuk diserahkan kepada hakim untuk bikin putusan. Pada saat yang sama saya bantuin Prof. Jimli dalam beberapa tulisan, karya-karya. Termasuk misalnya bantuin pidato, bikin pidatonya. Ya walaupun tahulah Prof. Jimli kan pidato belum tentu dibaca juga kan. Dalam artian kan formalnya saja pidato itu, tapi kemudian dia kan biasanya oralnya sendiri kan. Iya, betul. Dia sempat gitu sampai 2005. Ketika saya diterima, saya udah diumumkan dapat beasiswa. Saya melamar ke dosen dan juga diterima. 2005. Oh, siap. Berarti ketika itu S1 berarti sebenarnya melamar dosen itu ya? S1. Dulu masih boleh kan? Betul, saya juga S1 dulu. Oh, begitu. Sehingga begitu pulang dari Amerika. Saya udah nggak pulang ke MK. Saya langsung pulang ke UGM. Ini menulis ini saya tertarik nih. Berarti jenengan udah menulis dari sebelumnya berarti? Gimana tuh ceritanya? Karena kan sepertinya titik awalnya adalah tulisan itu kalau saya bayangkan. Dan saya ceritain gini dah. Ayah saya itu dosen. Tadi saya bilang ketua Majelis Ulama, tapi dosen di Universitas Islam Indonesia, UIN. Dulu masih namanya IAIN. Di Makassar berarti IAIN Alauddin. Beliau itu penulis tetap ada 2 harian. Ada namanya harian yang paling tua di Makassar dulu, seangkatan lah dengan Kompas Jakub Utama, namanya Pedoman Rakyat. Beliau nulis setiap hari Jumat di situ, ya, mimbar Jumat. Kolumnis tetap. Kolumnis tetap. Plus nulis di salah satu koran juga namanya Mimbar Karya. Dua-duanya koran ini udah mati. Ya, dua-duanya koran ini udah mati. Kalau Pedoman Rakyat kalau nggak salah dia jadi harian online. Tapi harian-harian pertama di Indonesia itu tahun 40-an. Nama Pedoman Rakyat itu kan ada di sejarah-sejarah kita. Iya, kalau baca karena masih ada Jakob Utama di situ dan lain-lain sebagainya. Jadi
Beliau itu beli dua mesin ketik. Oke. Mesin ketik itu satu dipakai untuk dia, jadi jangan digangguin, karena dia pakai nulis makalah, ngajar dan whatever gitu. Masih ngetik dulu ya? Ya, bukan ngetik, bukan komputer kan. Satunya itu anak-anaknya boleh ngakses untuk bikin tulisan. Dulu, tahulah namanya dosen kan, penghasilan terbatas, anak 7, saya 7 bersaudara, saya the youngest-nya, saya bungsu, dan kadang-kadang menulis itu menjadi modus untuk mendapatkan uang tambahan kan. Karena menulis di pedoman rakyat itu lumayan. Oke. Waktu zaman itu. Oh iya, ya. At least dibandingkan dengan gajinya sebagai dosen. Iya, iya. Termasuk bagi kami anak-anak itu yang masih nulis misalnya ya. Seingat saya dulu nulis cerita anak-anak misalnya, cerpen anak-anak itu di tahun-tahun itu sudah 1.500 atau 2.000 rupiah tuh honornya. That's a lot. Besar. Di zaman bakso aja 25 atau 50. Iya, masih 100 rupiah satu mangkok kan? Iya, zaman-zaman itu gitu. Iya. Itu gede. Gede banget. Jadi kita jadiin modus buat nyari tambahan kan? Jadi saya bersaudara itu semuanya kayak bergiliran untuk dimuat di pedoman rakyat itu ganti-gantian. Apapun gitu. Ada cerita anak, ada puisi, ada cerita humor, apapun itu kita tulis. Dan artinya begini, mungkin waktu itu nggak begitu umum juga anak-anak itu menulis ya? Atau memang umum? Nggak juga? Tradisinya maksud di daerah situ gitu? Tapi kakak saya itu, ada 3 kakak saya bersaudara ya, laki-laki gitu. Itu udah jadi kayak penguasa di Sulawesi Selatan untuk lomba-lomba karya tulis. Oke. Jadi bergiliran aja mereka juara gitu. Oke, siap. Dan maksudnya itu kan cukup eksklusif di keluarga itu atau memang orang lain juga begitu? Enggak ya katanya? Ya, di zaman itu nggak tahu ya, tapi mungkin terasanya agak eksklusif rasanya karena pernah secara positif maksudnya memang. Secara positif. Ya, artinya orang tua mengarahkan berarti gitu. Pernah ada lomba karya tulis gitu. Seingat saya yang juara 1 kakak, juara 2 orang lain, juara 3 kakak juga gitu. Jadi karena saking seringnya ngakses. Saya pertama kali juara karya tulis itu SMP. SMP kelas 3. Diadakan oleh sebuah apa ya, saya lupa temanya, kalau nggak salah soal menabung deh, bank yang adain. Hadiahnya itu saya masih ingat 60.000. besar banget 60.000 gitu, bisa sombong kan. Anak SMP gitu pegang 60.000 at that time karena gitu. Itu kan tahun 92, 93, 94 kira-kira gitu kan. Wow, nulis gitu. Jadi nulis. Oh, jadi menulis memang adalah tradisi yang sudah cukup tua umurnya di keluarga itu kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Nah, maka waktu saya kuliah, saya pun masih menulis ke pedoman rakyat sesekali, walaupun sudah opini yang lebih serius ya, artikel misalnya mengomentari soal naiknya Megawati waktu itu. Tapi kan nomenklaturnya masih mahasiswa Fakultas Hukum UGM kan, ya, kira-kira gitu. Nah, ketika tamat mulai nulis. Dan itu saya sebagai orang yang kagum sekali dengan penulis sekarang maksudnya menemukan ini. Pertemuannya Mas Uceng dengan seorang Jim Lee itu dari tulisan gitu maksud saya. Bukan karena dikenalin siapa, bukan karena gitu loh maksudnya. Itu menurut saya itu satu proses yang ideal gitu. Iya. Seingat saya boleh dibilang begitu. Boleh dibilang begitu. Karena Pak Jim Lee kemudian percaya, lalu kemudian saya sampai beberapa kali itu saya, karena saya dulu tinggal belum nikah waktu itu ya, tinggal ngekos di rumah kakak. Saya tinggal di daerah Bendungan Hilir. Sedangkan Pak Jim Lee kan tinggal di Widya Chandra ya, perumahan itu. Jadi kalau pagi itu saya ke rumahnya dia ngobrol gitu, makan pagi, habis itu naik mobil RI 7 itu, RI 9. Nah, jadi lumayan lah. RI 9 udah pernah saya naikin. Kan ke seorang Pak Jim Lee menemukan dalam tanda petik, tapi kan itu kan kemudian harus di-maintain kan, harus dijaga kepercayaan itu. Karena kalau sekali melihat tulisannya bagus, tapi kalau dalam diskusi nggak nyambung, mungkin juga tidak akan, betul nggak sih dugaan saya? Jadi harus berlanjut juga tuh intellectual game-nya gitu ya. Ketika diajak ngobrol nyambung kan begitu berarti kan. Dan mungkin memang itu yang membuat menjadi dosen kan menjadi relatif lebih nyambung ya. Karena
kalau membaca itu adalah persemaiannya, menulis itu adalah panennya kan sebenarnya kan. Jadi kalau nyemai dengan membaca, biasanya memanennya dengan diskusi dan menulis itu. Dan menulis. Atau kalau kata yang lain adalah mengikat ilmu kan? Iya, dengan kira-kira. menuliskannya gitu. Jadi tradisi itu makin enak lah. Makin terasa, apalagi di pusat penelitian dan pengkajian MK jadi makin banyak. Right. Waktu itu ketika memutuskan untuk dapat beasiswa atau nyari beasiswa atau ngelamar ke UGM, memang kan di MK banyak orang pengen banget ada di situ gitu, stay misalnya. Apa yang membuat? Awalnya itu Pak Jimli sih yang bilang, gitu, kamu sekolah S2 lah. Bahkan Pak Jimli suruh masuk ke UI. Saya sempat jadi mahasiswa UI. Oh gitu. Fakultas Hukum, 1 semester gitu. Oh gitu. Oh ya, saya masih punya kartu mahasiswanya, warna kuning gitu. Oh. Okay. Saya ngelamar Fakultas Hukum. Artinya dalam keadaan masih di MK waktu itu? Masih di MK. Oke. Dia bilang udah ambil yang kelas malam, nanti kok kuliah habis ini kuliah. Prof Jimli dorong betul, Pak Jimli dorong betul. Nah, tetapi pada saat yang sama saya daftar di 2 beasiswa seingat saya. Oke. Ya, yang langsung diterima itu adalah Fulbright sama DAAD. Jerman. Dua-duanya terima. Wow. Tapi di ujungnya saya ngambil Fulbright. Oke. Oh gitu. Dalam keadaan sudah menjadi satu mahasiswa yang kemudian ya sudah ditinggal gitu. Saya tinggal akhirnya. Oke. Jadi sempat bayar 1 semester. Mohon maaf ya Fakultas Hukum UI. Sempat bayar 1 semester tapi itu nggak bayar lagi. Oke, berangkat dan kemudian sejauh mana pengalaman di Amerika itu kemudian membentuk atau tidak membentuk atau mengubah seorang Mas Uceng? Saya sih percaya belajar di mana aja relatif hampir sama. Oke. Karena kan proses absorb, menerima itu dengan proses untuk pengayaan itu kan relatif sama sebenarnya, membutuhkan keseriusan orang gitu. Kitanya. Oh, sih. Tapi mungkin yang berbeda ya tentu saja apa istilahnya ya, milieu ya, apa istilah paling pasnya itu ya, keadaannya yang lebih lingkungannya yang lebih mendukung. Di sana akses perpustakaan juga bagus, plus saya sih membayangkan abroad experience itu kan beda lah. Jenengan kan lama di Australia kan, abroad experience itu mengasah banyak hal. Dan dalam kasusnya Mas Uceng juga mengakses orang-orang top, jadi maksudnya brightest minds kan kira-kira. Iya, termasuk dalam bidang itu kan. Karena itu luar biasa tuh. Saya ketemu di sana itu dengan teman-teman yang sudah lebih duluan ngetop ya. Oke. Misalnya Mas Anies. Saya kan di sana pada saat Mas Anies lagi di sana gitu. Mas Anies itu kan bukan Maryland ya dia? Apa? Bukan, DeKalb ya. Oke. Oh, sorry. Dia S2 S3-nya beda kayaknya ya? Iya, kalau nggak salah dia yang di DeKalb. Saya sempat ketemu ngunjungin dia di sana sama teman. Terus ketemu Mas Niko Haryanto yang sekarang jadi staf khususnya Pak Pratikno, Mas Philips, Vermonte, CSIS. Itu ketemu. Oh, di situ ya dia. Artinya tapi beda dia ini ya. Di mana ya? Tunggu saya ingat. Tapi grup-grup itu loh. Iya, sempat ketemu di ngobrol, diskusi. Iya. Nah, ada juga kalau di universitas yang sama itu ada Mas Batara Ibnu Reza yang sekarang jadi komisioner di Komisi Kejaksaan. S3-nya di Sydney beliau. Ketemu Batara Ibnu Reza. Ya, keren. Iya. Jadi ketemu itu banyak. Beliau sekarang di ini kan? Komisi Kejaksaan kan. Oh, bukan. Tadinya Banwaslu bukan ya? Bukan, Komisi Kejaksaan. Kejaksaan ya, maaf, saya mungkin ini. Oke, siap. Komisi Kejaksaan kan. Oke. Oh, jadi bertemu orang-orang seperti itu tentu memperkaya gitu kan? Iyalah, pasti. Terus pulang, kemudian menjadi dosen. Saya melihat Mas Uceng ini kan tetap bertahan gitu pada peran misalnya yang sangat orang lihat jelas itu adalah memberikan kritik-kritik yang cukup berani kalau saya boleh bilang itu kepada pemerintah, kepada keadaan. Itu apa yang mendorong itu? Apa yang sebenarnya memotivasi itu? Saya sih bukan cukup berani ya, tapi menurut saya itu soal kritik itu adalah penting bagi demokrasi memang ya, karena negara ini kan kuat sekali ya. Di berbagai pembicaraan soal ilmu kenegaraan, ilmu negara, hukum tata negara,
biasanya negara itu selalu disimbolkan menguat kan, dan makin menguat memang seiring dengan kekuasaan, kepentingan politik, demokrasi, lalu kemudian mendapatkan pembenar dari demokrasi karena kemudian sangat gede itu. Makanya penting untuk tetap ada yang namanya sikap kritis, dan jalur yang kita ambil, yang saya ambil misalnya adalah jalur soal anti korupsi dan yang berkaitan dengan hukum kenegaraan. Kalau ditanya hukum-hukum yang lain, saya juga nggak paham gitu. Apakah hukum lain tidak punya masalah? Ada juga masalah, tapi saya merasa tidak punya kapasitas yang cukup untuk menganalisis itu. Makanya kenapa yang saya analisis ya kebanyakan soal korupsi atau soal hukum tata negara. Itu yang saya pahami. Gitu. Betul. Sedikit saya pahami sebenarnya. Dan artinya kan memutuskan, karena kan begini, ada orang mengambil jalurnya, ya udah aku publikasi ilmiah aja di jurnal, bikin buku, kan begitu kan? Maksud ini kan pemilihan untuk tampil secara publik di media-media populer. Saya pikir begini ya, memang orientasi orang beragam, orientasi dosen pun beragam. Ya. Ada barangkali orientasi dosen yang orientasinya memang adalah jabatan struktural misalnya, ya, misalnya menjadi dekan, menjadi rektor, menjadi gitu ya. Ada barangkali yang orientasinya adalah penguatan keilmuan, jadi riset, ya. Ada juga yang barangkali orientasinya adalah pengabdian masyarakat, publik, advokasi dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin ada yang mix di antara tiga itu, peneliti sekaligus ini, ada yang jadi gitu-gitu mix. Dan orientasi ini menurut saya harusnya difasilitasi oleh universitas, apapun pilihan itu gitu. Iya, karena kan memang ketiga-tiganya dibutuhkan. Pengembangan keilmuan butuh, nulis di jurnal serius dan lain sebagainya. Advokasi masyarakat juga perlu, karena itulah tugasnya intelektual ya. Paling enggak kalau baca misalnya Julian Benda atau siapa gitu yang bicara soal pengkhianatan kaum intelektual itu, atau Edward W. Said atau siapapun lah. Dan yang ketiga memang butuh juga yang namanya administratif, karena kampus-kampus bekerja administratif. Makanya saya mengatakan jangan pernah disaling negasikan, seakan-akan bahwa ini lebih penting, yang lain nggak penting. Satu yang penting atau yang lain nggak penting. Makanya tiga-tiganya harus difasilitasi. Artinya jangan suka mencibir mereka yang gemar yang menikmati jadi dekan, karena itu juga perlu. Itu gitu perlu. Enggak, itu perlu. Itu karena dekan itu adalah administratur yang diperlukan, butuh kecerdasan untuk di situ, butuh kapasitas, butuh komunikasi, ada banyak kebutuhan, dan tidak semua orang punya itu. Tidak semua orang punya, dan kita butuh itu. Tapi ada juga butuh pengembangan keilmuan. Tapi butuh juga orang yang bisa membahasakan ilmu itu dengan mudah ke publik. Supaya universitas tidak jadi menara gading kan. Karena kalau cuman bikin jurnal, nggak ada juga yang baca kan. Belum tentu juga, karena minat baca kan makin menurun. Kalau kan? kata supervisor saya itu yang baca jurnal itu 5 orang. 6 orang lah sama penulisnya katanya. Oh iya. Biasanya reviewernya. Iya betul. Temannya, terus sama mahasiswanya yang karena yang disuruh harus mensintesasi. Iya betul. Nah, that's a joke, tapi kita tahu betul bahwa memang general public tidak membaca jurnal. Makanya ada tulisan kemarin di Kompas itu saya suka sebenarnya. Terlepas dari saya tidak setuju 100%. Saya suka ketika dia mengatakan bahwa jangan dong jurnal internasional dihargai tinggi banget, sedangkan tulisan di koran itu tidak dihargai atau dikasih cuma 1 poin, credit point. Karena tugas tulis di koran itu membahasakan sesuatu yang jelimet kepada bahasa publik, bahasa kaum gitu. Dan itu susah. Dan itu nggak sederhana menurut saya. Iya. Ya, saya suka baca tulisan Mas Uceng misalnya ngomong kemarin bola gitu. Oh, nah itu saya main ke mojok gitu. Karena saya nulis Kompas itu kan terkesan lebih serius. Kalau kita mau pakai barometer ya. Kalau Tempo itu biasanya nulis tapi sedikit lebih agak mendayu-dayu kalau Tempo, kalau bayangan saya ya. Kalau Kompas itu agak sedikit lebih serius. Nah, saya rasa kok saya meninggalkan, jangan-jangan otak humor saya hilang nih. Makanya saya paksain nulis ke mojok. Saya kontak Mas Putut.
kepala sukunya Mojok gitu. Saya nulis dong secara oke, menulis aja Mas, dan saya nulis itu. Mulai saya nulis kan. Udah sampai 8 kali kok nggak salah sekarang. Artinya kenapa justru itu yang saya bahas? Karena itu yang nancep di kepala saya kan, berarti kan gitu kira-kira kan. Tapi banyak yang nanya, bisa Mas Uceng nggak serius ini gitu. Iya. Kok bisa dan gitu? ini dan twistnya di belakang adalah apa hubungannya? Emang nggak ada hubungannya? Nggak ada hubungannya. Aku suka ini. Jadi orang sibuk mencari hubungannya apa nih? Sampai terakhir ya nggak ada hubungannya. Ngapain serius-serius kira-kira gitu. Kadang-kadang ya karena begini ya. Kadang-kadang saya nganggap satir atau satiris gitu. Cara terbaik untuk menyampaikan di dunia yang makin nggak menentu sebenarnya. Oke. Ya kan? Mau bikin partai siapa yang mau ikut? Mau bikin buku siapa yang mau baca gitu. Jadi dengan satir itu kadang-kadang relatif lebih mudah sampai pesannya. Lebih mudah nyampe pesannya. Jadi mungkin Mas Uceng mengembalikan istilahnya apa ya, substansinya, bahwa sebenarnya kita berkarya atau apapun itu kan untuk menyampaikan pesan kan. Iya. Saya ingat waktu saya nulis ini soal menyatukan jadi tidak perlu lagi ada pemilihan menteri diambil aja dari orang yang kalah pemilu. Itu banyak banget yang komentar. Banyak banget. Saya kan bilang, ya daripada capek-capek dalam kasus Prabowo kan jadi menteri juga. Ya sudahlah, daripada fakta integritas nggak berantem bla bla lain sebagainya, mending diperjanjikan aja. Siapa yang jadi presiden itu menang presiden, siapa yang kalah pilpres itu jadi menteri gitu loh. Itu satiris. Saya maksudnya menyinggung. Satir, tapi banyak banget yang komentar itu. Sampai masuk ke WA saya komentar-komentar yang nada kasar, nada itu banyak banget. Iya. Artinya kan sekarang begini, terbukti bahwa cara itu works gitu kan. Toh pesan itu sampai menimbulkan diskusi kan gitu kira-kira kan maksudnya kan. Ya. Dalam arti sampai kepada barangkali setengahnya iya. Artinya saya yakin itu karena kalau nulisnya normal, artinya normal seperti yang kita biasanya yang serius juga yang bahasnya. Exactly. Dan ya itu tadi hanya 5-6 orang itu tadi. Persis. Kalau nulis di Kompas itu ya biasanya ya yang komen itu dosen-dosen. Yang komen itu biasanya ada pejabat 1-2 gitu. Biasanya tulisannya gini, tulisannya gini gitu. Kalau nulis di Tempo ya tidak banyak, tidak sebanyak itu, tapi ya ada juga tetap yang komentar itu. Tapi nulis Mojok itu yang komen beragam banget. Iya betul. Nah kalau kita bicara sekarang masalah audiens, berarti kan sebenarnya audiens jauh lebih lebar itu kan dengan cara menulis begitu kan, kira-kira begitu ya Mas ya? Betul. Ya mungkin karena di dunia sekarang memang kepakaran makin mati ya. Jadi terlalu ngejar ke bahasa yang lebih jelimet itu membuat orang pusing kali ya. Siap. Ini bukan saya ahlinya nih, makanya nanya nih. Mungkin pusing. Makanya ya lebih baik ngakses ke hal-hal yang bisa jadi serius, bisa jadi setengah serius, bisa jadi kemudian lebih sederhana gitu bahasa. Saya mengagumi jenengan karena kepakarannya kan memang belajar itu, tapi kemampuan atau keberanian untuk deliver itu dengan model yang berbeda itu kan sebenarnya tidak semua orang berani lakukan gitu maksud saya Mas. Iya kan? Kepedean aja sih. Kepedean aja. Ya. Tapi betul, makanya seperti yang tadi saya buktinya tahu tuh. Tulisan itu saya nancep di kepala saya gitu kan. Artinya dan memang harus saya akui ya, yang komen tuh jauh lebih gede dibanding kemudian nulis-nulis yang agak serius. Nulis di Mojok itu mohon maaf ya. Ini nyebut Mojok kan nggak apa-apa kan, biar Mas Putut juga senang gitu. Nanti Mas Putut saya undang ke sini. Oh boleh gitu. Banyak banget yang komen. Dan yang komen tuh bervariasi, tidak hanya dosen. Betul. Banyak banget. Iya. Itu berarti spektrum pembacanya jadi jauh lebih luas, yang lebih lebar. Iya, jadi kalau bahasanya Pram bahwa ide itu harus punya kaki, kelihatannya kakinya Mojok lebih jauh gitu. Kalau diukur dari komentar ya, kalau diukur dari komentar gitu, kelihatannya kakinya Mojok lebih panjang gitu. Siap. Dan itu pula yang kemudian membuat Mas Uceng tetap memilih peran itu kan, kita tadi dari sana kan ngobrolnya kan. Peran itu artinya membahasakan sesuatu dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Itu kan berarti misinya salah satunya kan gitu kan ya. Iya, salah satunya. Ya. Oke. Nah, yang kemudian juga apa sih dampak yang dirasakan agak langsung gitu ya. Ketika kita banyak menulis di yang populer itu tadi. Kepada diri sendiri atau kepada intelektual. Dampak yang paling negatifnya saya agak sulit nulis serius sekarang.
nulis jurnal serius itu saya berpikir 2-3 kali loh. Siap. Nulis jurnal serius itu. Oke. Ya kan kewajiban dosen kan. Yes. Kayak kan saya kayaknya relate ini kayaknya saya. iya, kewajiban dosen kan gitu tuh. Iya. Harus ada Scopus, whatever, Iya, untuk iya. naik menjadi lektor kepala, naik menjadi gitu. profesor. Kan ada semua tuh kan. Siap, oke. Itu kadang-kadang saya udah Berdampak. berpikir berdampak gitu. Saya ngerasa Oke. kayaknya memang lebih enak nulis lepas. Kalau nulis misalnya kayak Kompas itu kan, kita nulis, wah enak banget tuh ngalir gitu. Imajinatif. Nulis mojok, ya Allah, sambil pernah saya nulis pakai handphone gitu. Saking enaknya jalan kan langsung. Tapi nulis serius, jurnal, Oke, menarik ini. itu ribet nulisnya. Iya. Berpikir 2-3 kali ini gimana, Referensi. bagaimana membahasakannya lebih sederhana, ya kan? Iya, kita tetap mau begitu soalnya kan. Tetap lebih harus sederhana. begitu, karena jurnal sekarang juga kan tipis-tipis banget kan, maksudnya 15 halaman Betul, gitu, dia nggak mau terlalu terlalu panjang. Apalagi menceritakan hukum Indonesia kan biasanya backgroundnya agak panjang tuh, kan harus selalu begitu. Itu terasa banget saya. Dampak ya. Kalau itu mungkin agak negatif kalau saya bilang. Kalau positif apa dampaknya? Kalau positif, ya pasti dikenal orang ya. Oke. Pasti Apa dikenal. makna popularitas itu berarti kalau gitu? Artinya ya terserah melihatnya dari sisi apa? Saya sih satu sisi adalah ya ada kemudahan. Oke. Pasti. Siap. Ya ngantri gudeg tengah malam gitu. Iya. Gudeg Gejayan. Saya kan suka gudeg Gejayan Oke. tuh. Gudeg apa namanya? Bu Tekluk ya? Kalau aku nggak tahu ya. Ini kurang gaul sama gudeg nih, Mas. Gudeg Bu Tekluk, gudeg Bromo Kita nanti akan coba tuh. buka jam 11 malam. Oke. Itu kan ngantrinya panjang Ini banget. kita pastikan ini nggak endorse sama sekali kan? Jadi- Insya Allah nggak endorse ya teman-teman gitu. Itu kan buka di tengah malam jam 11. Siap. Jadi ngantri di situ ada aja tuh. Hmm. Mas, aku aja yang ngantriin Mas. Ya gitu. Jadi wah dapat dalam tanda Privilege, kutip privilege kecil gitu kan. Iya, oke. Ada lah kalau Dan gitu. itu seru juga kan kalau Dia kadang-kadang Iya, menarik, iya, seru menarik, juga menarik. gitu. Siapa Nah, lagi, Mas? Yang satu pengalaman- lain sisinya lah penjagaan. Kan ngejaga kita nggak macam-macam kan. Kan diketahui orang gitu. Tiba-tiba muncul di Twitter, tadi aku ngeliat Mas Uceng tuh di mana gitu. Nah, kan gitu tuh. Saya pernah nongkrong pakai celana pendek, makan santai baju kaos, makan durian Oke. di tepi jalan Kaliurang gitu. Hmm. Makan aja gitu. Nggak lama kemudian udah ditegur saya di Instagram sama Twitter sama penjual duriannya gitu. Mas, ada barang baru nih, Mas. Ternyata dia foto, dia tegur di Twitter. Mas, ada barang baru nih, Mas. Ini manis nih. Kan gitu. Jadi maksudnya, well, Iya. ya Artinya kalau kita ngomong guyon nih, deg-degan juga kan kadang-kadang. iya kan? Iya kan? Jadi kalau mau macam-macam harus pakai topi kan? Untung sekarang kemana pakai masker lumayan ya. Alhamdulillah. Iya, jadi tersamarkan lah. Dosa-dosa kita tersamarkan dikit. Oke, jadi kalau kejadian-kejadian lucu kayak gitu, misalnya ketemu di jalan, di stop orang, itu kan soalnya Mas Uceng ini di samping memang terkenal karena memang pinter ya, ganteng juga soalnya. Itu bermasalah. Alhamdulillah ini ada pujian, terima kasih. Ya sering sih. Foto-foto Mas gitu atau begitu. Adalah. Gitu ya. Ya adalah. Itu udah tahap ini nggak? Udah tahap merasa terganggu nggak? Iya, mungkin Kalau sama keluarga sama enggak anak juga gitu, lah ya. ini Enggak lah juga. kita. Karena saya tidak punya preferensi apa-apa, tidak punya apa ya, keterikatan apa-apa ya, Oke. foto-foto. Kalau tidak mau foto saya cepet-cepetan. Misalnya kalau lari pagi, kan saya sering lari sekarang. Saya senang lari. Oh, wah. Mungkin semenjak pandemi, kalau hari biasa lari 5 kilo lah, 5 kilo, 6 kilo. Kalau akhir pekan 10 sampai 12 kilo lah. Setiap hari itu? Artinya almost ya atau? Kalau seminggu lari biasa itu 2 atau 3 kali, 2 kali lah. Oke. paling nggak. Akhir pekan itu larinya agak jauh, panjang. 10 sampai 12 kilo. Sehat Biasa sekali. Itu apa yang mempengaruhi atau memang muncul kesadaran? No, ini bukan soal sehat. Ini karena saya masih berpikir mau makan enak-enak gitu. Iya lah. Saya masih mau mengakses yang namanya Duren. tahu duren,
kambing, sate kambing, kelapa, ya kan? gitu ya. Kalau ke Bali, saya masih pengen nongkrong di Mak Beng misalnya, yang di Sanur itu kan, Iya, iya, iya. ya kan, yang gitu-gitu, atau ayam ayam taliwang, atau apa kan masih pengen kan? Iya. Menarik ini ya, motivasinya. Iya, jadi nggak usah digambarkan serius sehat Iya, dan iya. Bu. Saya masih pengen makan enak. Problemnya itu. Ini jadi kelihatan ringan nih jadinya motivasinya, maksudnya menyenangkan gitu maksud saya. Ya simple Verisil Gilum kan. Jadi simple itu kan memang lebih ngena, lebih sempurna Iya, rasanya ya. Hal yang simple gitu. Oke. Oh, jadi lari 2-3 kali seminggu lah kira-kira gitu ya mungkin ya. 2-3 kali weekend. seminggu. Di mana Mas? Itu di mana aja atau punya? Biasa lari sampai, kalau hari Minggu itu saya lari dari rumah sampai UGM, balik ke rumah. Oke. Oke Mas, sekarang balik ke aktivitas ngajar ya Mas ya. Kalau dulu kan Mas Uceng tuh sering banget ke Jakarta. Oh iya, benar. Seminggu sekali mungkin atau bahkan 2 hari Seminggu sekali. bisa 2 kali. Bisa 2 kali. Kalau dulu nih, Nah. terganggu nggak ngajarnya? Ada yang terganggu, Siap. ya. Apalagi seringkali kan ada yang penting-penting gitu. Iya. Yang memang nggak bisa digeser. Ya. Misalnya kalau sidang ahli di MK gitu, Ya. kan nggak bisa kita geser karena standarnya dari mereka kan. Ya, mungkin kita yang kalau bilang, kita bisa nggak digeser karena Oh, saya nggak bisa, ngajar nggak gitu. bisa gitu. Iya, oke. Akhirnya memang ada 1-2 kali Harus terganggu diganti. dan Oke. harus diganti. Oke. Cuman biasanya saya tetap bicarakan sama mahasiswa. Oke. Saya akan bilang, makanya hampir di semua mata kuliah itu saya minta bikin WA group. Saya dimasukin dong. Kan memang ada si master ya. Iya, Tapi kan tidak mudah, tidak semua orang membuka si master setiap Siap. saat kan. Beda Siap. kalau WA group gitu. Siap. WA Setuju. group itu masih lebih cepat lah menurut saya dibanding betul, si master. betul. Makanya saya selalu minta bikin WA group, dan kalau ada apa-apa saya sampaikan di situ. Oke. Sampaikan misalnya saya telat. Kalau ini tadi kan menyebut soalnya sidang. Berarti kan sangat sering atau cukup sering menjadi apa istilahnya saksi ahli ya, dalam hal ini. Jadi ahli. Menjadi saksi itu. Itu kalau kita dosen tuh ya, Mas, atau sebagai profesional menjadi saksi ahli itu dibayar mahal nggak sih? Ini boleh nggak dijawab nih? Kan kalau mahal atau tidak Hmm. itu tergantung jumlahnya duitnya kan, jelas itu. Iya. Dan bagi saya barangkali sudah saya anggap mahal, belum tentu bagi orang lain menganggap itu masih murah gitu, itu masih standar biasa gitu. Jadi kalau mahal atau murah itu soalan tergantung standar. Oke. Gitu. Tapi yang kedua, memang salah satu problem kita adalah karena belakangan banyak tuh ahli Ya. yang sebenarnya logikanya sesuai logistik gitu. Pendapatnya sesuai pendapatan ya, kira-kira gitu. Gimana nih? Jadi ada aja Gitu ahli ya? yang kemudian ngomongnya itu disesuaikan dengan berapa jumlahnya. Oke. Requested berarti. Iya, Opininya udah di request. iya. Dan ya ada aja. Oke. Dan bisa jadi yang itu mungkin lebih tinggi tuh tadi duitnya barangkali. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Oke. Bisa jadi. Nah, kalau saya jadi ahli, biasa yang paling selalu saya kedepankan, kita nggak usah bicara honor dulu, kita bicara case-nya dulu. Oke. Kalau case-nya sesuai dengan pendapat saya oke untuk hadir. Oke. Tapi kalau tidak sesuai, saya pasti akan tolak di awal. Banyak banget. Saya misalnya begini, Ya. misalnya saya punya kebijakan, saya tidak akan pernah jadi ahli untuk orang yang sedang tersangka korupsi. Oke. Nah, tawaran banyak. Siap. Saya bisa Pasti bilang banyak begini, banget lah ya karena tawaran banyak dan gede. Oke. Nggak usah lah saya sebut jumlah-jumlahnya, tapi tawaran lumayan. Oke. Apalagi kan dianggap agak dalam tanda kutip otoritatif ya. Ya. Karena pusat kajian anti korupsi. Siap. Ya kan? Siap. Karena memang benar-benar mengkaji bidang itu kan gitu ya. Biasanya ada aja yang nawarin berapa. Tapi saya selalu mengatakan enggak. Berapapun. Gitu ya. Nah, yang kedua saya selalu lihat case-nya. Kalau sesuai dengan posisi saya oke. Tapi kalau tidak sesuai berapapun bayarannya, saya akan tolak. Saya bisa sebutkan banyak sekali perkara yang kemudian saya mengatakan mohon maaf, saya berbeda dengan Anda. Oke. Menurut saya Anda keliru.
menurut saya Anda nggak pas. Dengan tawaran gede-gede, Mas. Kalau saya sebutkan, saya mungkin pingsan sebagai dosen gitu. Enggak lah. Oh, kalau kalau pakar orang-orang teknik udah banyak. Tapi lumayan. Jadi gitu ya. Sorry Mas, kalau misalnya tadi kan kita bicara soal kalau ditawarin itu kan berarti kadang-kadang diminta oleh yang punya kasus. Berarti kan bisa juga Mas bersaksi untuk menguatkan apa ya misalnya ini, penuntut ya atau apa istilahnya? Negara lah kira gitu. Iya. Nah kalau itu gimana? Mereka nawar nggak negara itu atau gimana? SBU, Mas. SBU. Standar biaya umum ya. Standar biaya umum. Mohon maaf nih, saya yang nggak tahu SBU standar biaya umum. Karena kalau saya ya SBU saya itu 1,7 Mas masalahnya. Iya, cuman biasanya kan kalau itu per jam. Hitungannya ya per satu pertemuan, sesi kan? gitu ya. Satu sesi. Iya, oke. Nah, biasanya 1,7 juta loh ya, jangan bilang miliar nanti. Iya. Jangan salah paham mereka. Biasanya dikali 2 atau dikali 3 lah. Ya kan dianggap berapa sesi. Oke. Ya, dan itu SBU dan standar gitu kan ya. Standar. Tapi gini Mas, ini saya tanya ngawur nggak apa? Boleh nggak dijawab ya? Pernah dong berarti bersaksi untuk bukan pemerintah? Bukan, pernah. Itu berapa sih duitnya? Kalau tawaran gede-gede. Gede-gede ya? Ayo gede-gede. Tapi saya nolak karena nggak sesuai dengan posisi saya. Oh gitu ya? Saya pernah ditawar, ya 30.000 pernah. USD ya? Ya. Waduh. 25.000 pernah. Itu yang ditolak itu? Saya tolak. Karena itu tadi ya? Karena nggak sesuai. Tapi ya ada juga yang lumayan. Ketika saya jadi ahli, tapi saya nggak pernah nyebutin harga di awal. Oh gitu ya? Biasanya, apalagi kalau sama teman. Kan teman-teman saya kan, teman-teman yang orang yang nyaris, pengacara-pengacara itu kan nyaris saya kenal semua kan. Iya. Karena bergaulnya di situ. Betul, jadi kalau dia nanya, Mas Uceng minta bayaran berapa? Saya bilang, terbalik aja lah. Kau sebagai teman, kira-kira menghargai saya berapa gitu. Berat loh Mas itu pernyataan jenengan itu berat itu. Pusing ya. Iya, dan rata-rata begitu. Nah, karena nggak enak. Saya selalu bilang bahwa itu kayak menghinakan tuh kalau kita sampai bersaksi berbeda dengan sedari awal itu menyebut harga dan dipaksa untuk bersaksi demi duit itu. Jadi artinya Mas Uceng sejauh ini meyakini itu jalannya gitu ya? Iya. Tidak situ ya. Kadang-kadang kan uang bukan segalanya. Kadang-kadang. Yes. Semua orang butuh uang, tapi bukan segalanya. Banyak hal yang lebih penting. Oke. Misalnya termasuk soal penegakan hukum itu sendiri. Makanya terakhir ribut-ributan kan, geger-gegeran sama ada pengacara yang minta 100 miliar apa segala kan. Saya ketawa aja, dia serang di Twitter. Dia bilangin, Anda nggak belajar demokrasi. Ya saya komentar sederhana aja. Ya demokrasi apa yang Anda maksudkan? Kalau Anda dibayar 100 kan Anda sama dengan saya gitu. Itu 100 M ya? Bukan 100 juta ya? Sorry. Ada yang minta 100 M. Walau halam benar atau tidak ya, paling tidak pengakuan dari orang itu yang mengatakan bahwa dia diminta 100. Oke. Artinya ada orang yang dalam hal ini berarti Mas Uceng berseberangan dengan orang itu akhirnya gitu akhirnya ya? Harusnya berseberangan ya? Padahal dia tadinya... Dan alhamdulillah menang. Oke. Jadi nggak perlu 100 juta, 1 miliar untuk menang. Gitu. Artinya orang itu tadi pengen di posisinya Mas Uceng, betul ya? Maksudnya membela yang Mas Uceng bela itu akhirnya, tapi dia memilih untuk tidak jadi gara-gara tawaran dia ditolak. Jumlah duit yang dia tawarin ditolak gitu ya? Makanya saya bilang, demokrasi apa yang Anda bicarakan? Kalau Anda dibayar 100 kan Anda posisinya sama dengan saya. Iya. Jadi ngapain Anda ceramah bilangin ke saya demokrasi kalau Anda nggak perlu lah ceramah itu. Kalau 100 kan posisinya sama. Siap. Nah, nggak usah lah sebut nama. Iya. Artinya kan begini, artinya berarti di dunia ini, di dunia yang peradilan segala macam itu, berarti memang ada kan gitu ya. Ya oknum, ya orang yang betul-betul menjual kadang-kadang ininya begini, dengan itu. Mas, ya. Ini busuknya dunia peradilan kita. Oke. Kadang-kadang ahli itu nggak diperlukan. Hanya diperlukan namanya aja. Untuk membenarkan bahwa seakan-akan ini karena pendapat ahli, karena pengacara mentereng sehingga dia menang. Karena sebenarnya dia udah bayar dari awal hakimnya.
Paham nggak? Misalnya nih, Anda bersengketa ya. Yes. Anda milih hakim, Anda bayar hakimnya menang. Tapi supaya kelihatan menangnya itu fair, legitimate, Anda pasang di situ seorang pakar yang seorang ahli seorang pengacara yang mentereng. Oke. Anda pasang di situ seakan-akan ahli yang luar biasa. Kelihatannya pendapatnya otoritatif. Yes. Sehingga dengan mudah diabsorb oleh pengadilan untuk membenarkan putusan yang sudah dibayar itu. Itu sampai segitunya banyak. Ada kasus begitu. Jadi menang di pengadilan kadang-kadang nggak usah bangga-bangga amat. Karena belum tentu itu dari sebuah proses yang fair. Makanya kan banyak tuh pengacara-pengacara yang jualan kemenangan kesana kemari. Berhasil mengalahkan negara, jualan. Saya bilang, ngapain? Lawong kadang-kadang juga diatur. Wow. Mas, itu kan berarti dunia yang agak berbahaya ya nggak sih? Mas Uceng mengalami nggak sih bahaya yang memang artinya berdampak bahaya dari peran-peran seperti itu? Saya sih bilang apa ya, untuk penegakan hukum kita, untuk kondisi sekarang ya, saya sudah terlalu realistis dan sedikit skeptik. Karena memang getting worse, makin buruk. Hukum dan demokrasi kita mengalami declining, penurunan yang That's what you see ya luar biasa. Dan saya merasa bahwa ya belum ketemu obatnya gitu, belum terpikir. Selalu ada namanya obat, selalu ada namanya ada resep kan. Yes. Tapi untuk dalam kondisi Indonesia rasanya mustahil berpikir resep tunggal kan. Udah nggak mungkin, nggak ada panacea tuh, satu obat yang diminum tiba-tiba sembuh semuanya, udah nggak. Semua punya formula, semua merasa punya formula, kadang-kadang punya formula, bahkan kadang-kadang formulanya memang tidak mungkin didekati dengan single perspektif. Oke. Kadang-kadang sudah harus multiple, kadang-kadang sudah harus perspektif jangka, kadang-kadang sudah harus perspektif yang ya sedikit agak kritis atau nyeleneh gitu untuk penyelesaian. Karena memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi hukum. Apalagi kalau saya bicara yang di saya ya, hukum tata negara. Hukum tata negara itu kan punya korelasi yang sangat erat dengan politik. Yes. Dan di politik kadang-kadang standarisasinya kan nyaris tidak ada gitu. Standarisasinya nggak ada. Sama balik yang tadi, kan Mas Uceng memilih kan tadi untuk posisi misalnya gini, tetap kepada pendirian tadi, tidak mau misalnya membela yang menurut Mas Uceng tidak benar segala macam, atau mengkritik pemerintah dengan suara yang cukup lantang. Ada bahayanya nggak itu yang Mas Uceng lihat selama ini kepada diri sendiri, keluarga misalnya gitu? Ya dalam sebuah perkara pernah ada yang ancam. Waktu belain KPK, handphone di sadap atau di Pegasus kan. Dalam sebuah perkara ya ada aja teman yang cerita bahwa mau dikerjain, bla bla dan lain sebagainya. Ya saya bicara sama keluarga, saya bilang aja kalau misalnya tiba-tiba saya keluar, lalu didapati misalnya ada narkoba di mobil saya atau ada apa, ya percaya aja itu bukan saya. Karena ada aja kan cara terbaik itu kadang-kadang tidak membunuh pendapatnya, tapi yang dibunuh adalah personnya kan, kill the messenger gitu. Messengernya gitu. Jadi pendapatnya karena nggak bisa tidak mau dilawan gitu, yang dibunuh adalah messengernya gitu. Nah, ada aja. Pernah saya mengatakan pernah, dan saya kumpulin keluarga. Ya tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Oke. Mas Uceng dalam hal ini, sorry saya tadi lupa nanya, putranya berapa Mas? 4. Ada 4 orang ya. Yang sudah gede umur berapa? Yang paling gede kelas 2 SMP. 2 SMP. Yang paling kecil umur 5 tahun menjelang 6. Oke. Mereka cukup paham ya pekerjaan ayahnya ya? Paham sih ya. Paham ya, oke. Ya, oke. Mereka ngobrol. Oke, iya. Sejauh mana mereka tahu itu mungkin berisiko atau tidak berisiko atau? Karena kalau anak saya pasti akan tahunya pekerjaan saya tidak berisiko sama sekali.
Minuman beresiko juga. Apa sih yang nggak beresiko? Oke. Beresiko juga. Iya. Nah, maksud saya kalorisnya mereka tahu, tapi mereka dukung. Oke, good. Dalam hal ini istri tentu juga paham sekali dan dukung. Mengatakan bahwa ya paling biasanya orang tua khawatir. Kan? Khawatir ya, bukan karena nggak mendukung tapi khawatir. Ya. Telepon, jangan terlalu keras dong. Kira-kira gitu. Mama atau ayah kita pasti itu nggak mungkin. Ayah saya udah meninggal. Kalau ayah saya relatif lebih. Oh ya, maaf. Dorong aja. Kalau ayah saya main aja gitu. Artinya mungkin itu juga saya bayangkan karakter itu darahnya itu mengalir pada diri jenengan. Saya percaya iya, karena ayah saya juga dosen. Yang kurang lebih juga mungkin stylenya gitu. Relatif sama. Menyuarakan segala macam. Dan tapi kalau ibu kan memang berat ya bahasanya. Artinya beda, gitu. Pendekatannya beda. Pasti beda. Ada ikatan yang susah sekali kita definisikan tuh kalau dengan ibu itu ya, kekhawatiran. Dan yang paling saya khawatirkan karena ibu saya itu ternyata pengakses Google dan YouTube dan semua pembicaraan ini akan didengar gitu. Oh gitu ya. Wah, detail Jadi sekali ya kalau dia udah dengar itu pasti dia telepon lagi. Kok ngomong apa di sini, hati-hati ya. Ngomong-ngomong nih Mas Uceng ya. Ibu saya kan juga ibu saya itu tidak berpendidikan formal tapi punya Instagram. Begitu ibu saya tuh nge-likes atau apa itu saya udah deg-degan tuh. Paham maksudnya? Jangan perintah ya. Paham maksudnya? Iya. Jadi kadang-kadang ibu saya tuh mungkin seminggu sekali atau apa nggak tahu lah kapan beliau main Instagram, itu kadang likes-nya banyak tuh. Jadi semua posting saya tuh ditonton, diperhatikan, paham ya? Iya. Kalau udah ibu saya ini saya deg-degan. Beda ya. Like-nya tuh rasanya beda gitu. Like itu kira-kira bunyi itu, awas kamu gitu atau hati-hati kamu. Ini bukan likes dalam fungsi. Iya seperti itu, menyukai atau apa? I watch you gitu lah ya. Iya bener, ibu saya kadang-kadang kan nge-like tuh sekalian. Jadi semua tuh kayak misalnya kayak berapa? 15 gitu. Posting kita tuh yang the last posting. Langsung sekalian gitu. Di like. Kita kan jadi lihat kan tuh ini itu. Ini. Jadi saya bisa merasakan maksudnya apa yang Mas Uceng tadi pikirin gitu. Ibu sih memang. Tapi ibu masih sehat dan ada dulu. Oke. Ayah meninggal beberapa tahun yang lalu. Siap. Mas Uceng, saya tuh apa ya? Ini ternyata udah 1 jam kita ngobrolnya. Oh ya? Gak terasa. Oh iya ya. Pengen banget sebenarnya ngobrol banyak sekali. Mungkin ini last message lah ya. Kita kan generasinya mirip Mas. Reformasi. Ya kan, reformasi. Kita turun ke jalan kan gitu. Iya. Mas Uceng punya pesan apa sih untuk mahasiswa sekarang? Yang mungkin medan perang mereka beda gitu. Atau nggak beda sebenarnya, kita nggak tahu. Saya percaya bahwa medannya gini ya, tujuannya relatif sama, tapi dengan cara dan medan yang sedikit berbeda. Siap. Dalam artian ya sama, tetap melawan kekuasaan, ya, berhadapan dengan kekuasaan, berhadapan negara, berhadapan dengan kemungkinan keburukan yang ditawarkan negara, berhadapan dengan kewajiban untuk memberikan catatan terhadap kebijakan negara, termasuk mendorong perbaikan kebijakan negara. Nah, relatif sama sebenarnya. Siap. Cuma memang medannya bisa jadi dalam tanda kutip semakin menantang. Justru ya? Menurut saya semakin menantang. Ya, karena gejalanya paling tidak kalau 98 kan mungkin fisik, ya, plus ya ada orang-orang tertentu yang memang sudah terkondisikan sebagai premanisme misalnya. Siap. Tapi kalau sekarang itu kan buzzer. Ibaratnya musuhnya nggak jelas gitu. Musuhnya kadang-kadang nggak jelas. Bahkan bisa jadi dalam temuan beberapa teman-teman ya, jangan-jangan musuhnya bukan sekedar plat kuning, orang yang dibayar, jangan-jangan plat merah kan gitu. Jadi dipakai. Bahkan saya lihat sekarang aturan hukum itu makin jelimet sebenarnya pasca reformasi. Riset teman-teman UI misalnya, Fakultas Hukum UI mengatakan bahwa ada penambahan jumlah aturan pidana itu sangat luar biasa setelah reformasi. Makin banyak kan? Macam-macam orang bisa dipidana sekarang. Betul. Fakir miskin nggak ngasih data lengkap aja bisa dipidana. Ya kan? Data nggak valid bisa dipidana. Macam-macam bisa dipidana. Nggak ngasih makan kucing piaraan, dibiarkan terlantar, itu
itu bisa loh kena pidana gitu. Jadi jenengan yang pelihara 13 kucing ini harus berhati-hati gitu. Menurut saya banyak banget perkembangan itu menjadi besar. Dan alat kontrol itu makin dipegang oleh negara kan. Oh, gitu. Karena on off-nya itu ada di negara. Negara bisa meng-on-kan penegakan hukum, mengenakan pada orang tertentu, tapi bisa meng-off-kan pada orang tertentu. Yang lain. Iya. Ada undang-undang ITE, ada undang-undang yang makin. Nah, saya bilang sebenarnya makin menantang. Dan gitu karenanya memang bayangan saya kreativitas makin asap. Kalau kita kan dulu demo paling bunderan. Jalan ke alun-alun. Alun-alun. Ya udah, kan? gitu kan. Demo kan. Ya. Cara-cara paling nyeleneh itu pernah demo di Bonbin. Ya kan? Menyampaikan kepada para monyet, kepada ya kan, mereka udah nggak bisa lagi diperbaiki nih, kan? Itu udah cukup kreatif. Tapi sekarang kan gede banget ruang yang dipegang oleh teman-teman, baik karena teknologi, baik karena kreativitas, baik karena simbolik, baik karena banyak banget yang dan isunya juga beragam sekali kan, isunya beragam, dan itu yang saya bilang tadi semakin menantang. Makanya saya seorang yang tidak pernah akan menghakimi generasi sekarang, generasi sekarang kurang baca, whatever gitu. Ya iya, bisa jadi. Ya karena zamannya beda. Bisa jadi. Bisa jadi mereka sekarang learningnya tidak seperti kita intinya kan? Bukan by reading barangkali. Learning by apa? Listening. Jangan YouTube kan? Jadi betul, mereka jadi apa? Jadi pembacaannya udah YouTube. Yang nonton, yang audio visual dan lain sebagainya. Jadi beda banget. Jadi kita nggak bisa juga nggak bisa judging, nggak mudah untuk melihat mereka secara sederhana. Karena tantangannya beda banget. Kalau harus ngasih advice ke mereka apa? Advice-nya? Saya sih secara sederhana begini. Anak-anak muda ini kan, saya ingat kata-katanya Benazir Bhutto. Benazir Bhutto ketika Pakistan, Perdana Menteri perempuan pertama. Itu kan, itu mirip Gandhi tuh artinya nasib klannya ya. Iya, klan Zia-ul Haq. Dia bilang begini, saat yang paling indah dari sebuah kapal itu adalah ketika ditambatkan di dermaga. Dia akan cantik bermandikan cahaya, itu katanya. Tapi jangan pernah lupa, kapal tidak pernah dibuat untuk ditambatkan di dermaga. Kapal dibuat untuk menghajar gelombang, membelah lautan. Saya percaya begitu. Artinya apa? Kita, anak-anak muda, generasi penerus, dan lain-lain sebagainya, itu akan kelihatan cantik luar biasa dengan dandanan anak muda sekarang ini. Pasti luar biasa etalasenya. Tapi jangan pernah lupa mereka bahwa untuk itu. Generasi sekarang tidak dibuat untuk itu. Manusia tidak dibuat untuk itu. Manusia tidak dibuat untuk dipasang di dermaga. Dia dibuat membelah gelombang, membelah lautan, menghajar samudra, kira-kira gitu. Ada banyak persoalan kita, dan mereka yang harus ngambil, kita yang harus ngambil, karena itu adalah titipan buat cucu kita kelak kan. Saya orang yang percaya bahwa nggak ada simsalabim buat Indonesia. Kita yang langsung menikmati gitu, generasi kita, mungkin bisa jadi anak cucu kita kelak yang akan nikmati. Kalau kita lakukan dari sekarang. Dan kalau teman-teman anak muda lakukan dari sekarang, mudah-mudahan anak cucunya kelak menikmati Indonesia yang lebih bebas korupsi, Indonesia yang lebih baik. Kalau dimulai sekarang. Kalau nggak dimulai sekarang, ya kita nunggu lagi. Masih jauh lagi. Nunggu lagi, masa yang akan datang lagi untuk melakukan. Mas Uceng, saya akan undang lagi nanti untuk boleh dong. Sangat menarik percakapan ini, senang banget. Tapi memang karena waktu juga 1,5 jam ya. Iya. Tapi gini, saya tunggu Mas Uceng punya podcast juga nih, karena kayaknya banyak yang akan bisa dibahas ya. Saya nebeng sini aja. Oke, saya kira gitu dulu Mas Uceng. Oke, Mas. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih banget. Ya.